Akan mendengarkan Ketua DPP PDIP Romi Talapesi akan memberikan pernyataan. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto hadir di gedung KPK diperiksa sebagai tersangka. Bahwa komitmen yang sudah berulang kali Mas Hasto sampaikan akan bersedia hadir mengikuti semua proses yang ada. Hari ini beliau menunjukkan itu, dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah ikut mengawal proses ini. Bahwa kita ketahui ya, dari awal proses ini yang kami sampaikan nuansanya penuh dengan nuansa politik. Dan tentunya kami akan mengikuti proses yang ada dulu ini, Mas Hasto. Perkembangannya seperti apa, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Prinsipnya adalah kami taat terhadap hukum, hormat kepada hukum, dan kooperatif. Di segala sesuatunya mohon bersabar kawan-kawan, nanti kita akan update pemeriksaan. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Jadi nanti kita akan update terus kawan-kawan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bang Roni tadi sempat kerja ada Mega nggak Bang Roni? Bahwa juga Mas Hasto dengan tim kuasa hukum untuk memperkuat pemeriksaan ini atau Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama, Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah, dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Di fakta persidangan sudah sangat jelas sudah bahwa uang itu dari Harun Masiku. Seharusnya kita menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dan itu harus kita hargai bersama yang sudah diputuskan oleh hakim. Karena di pengadilan lah tempat kita menguji benar tidak atau fakta-fakta terkait dengan sesuatu kasus tertentu. Dan yang kedua, perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Yang Jumat kemarin kami sudah daftar, dan yang akan disidangkan tanggal 21 hari Selasa. Dan kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami, agar kami bisa menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bang, sempat ke rumah Bu Mega nggak tadi sebelum KPK? Dan ada pesan khusus nggak? Kami tadi kumpul di DPP PDI Perjuangan, ya. PDI Perjuangan dalam hal ini sudah berkomitmen bahwa kami taat terhadap hukum, kami taat terhadap konstitusi, dan kami akan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. berarti Bu Mega nanti bakal ke sini Bang? Tidak ada disampaikan seperti itu. Oke, ada lagi? Dari Bu Mega Ada lagi? Bang, Ada lagi? Kan hari ini dibawakan 50 kuasa hukum ya, dan Bang Roni pernah bilang ada 1.000 kuasa hukum yang diambil. Karena kalau 1.000 mobilnya nggak cukup. Langkah hukum apa yang diambil Ya, ketika ditahan nanti? langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu, agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Bang, Bang Roni, ini ada persiapan dari Anda siap nggak kalau ada penahanan?
Segala sesuatu memang Mas Hasto sudah sampaikan sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum. Bang, jika pada akhirnya ditahan sebagai Saya belum bisa sampaikan seperti itu, nanti kita akan update ya. Kita akan menunggu ya. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Oke? Bang, langkah Thank you. diambil kan Makasih. kemarin di pra-peradilan. Ya, saudara, baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Ketua DPP PDIP Roni Talapesi yang mengatakan bagaimana Hasto tadi sudah naik ke lantai 2 ditemani oleh satu pengacara seperti kata Anda Mas Pras, hanya boleh satu, dari Magdir Ismail, dan juga tadi ini sempat ada menyinggung terkait dengan ini bernuansa politis. Ini bagaimana menanggapi bahwa akhirnya apakah memang kita tidak bisa melepas bahwa ini hukumnya sendiri politisi, tapi tadi disinggung bahwa ya ada nuansa politis. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, satu-satunya jalan keluar dari putaran opini politisasi hukum oleh KPK ini adalah KPK harus menyelesaikan perkara ini. Bersodakoh buat orang tuanya, perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi." Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi SAW. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qalal ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Secepat mungkin. Ya. Jadi terbukti bahwa memang ini bukan tawar-menawar politik, bukan misalnya dijadikan tersangka lalu kemudian ada bergening politik lalu nanti lepas tersangkanya atau nanti kemudian perkaranya berlarut-larut lagi kayak kemarin Harun Masiku misalnya ya sampai 5 tahun. Nah untuk itu menurut saya solusi yang paling satu-satunya malah ya, bukan yang paling terbaik tapi satu-satunya solusi adalah kasus ini harus diselesaikan sesegera mungkin, termasuk proses penahanan, terus lalu akan ini kan pasal 5 ya, pasal 5 dia pastinya nanti 20 hari penahanannya, terus lalu 40 hari lalu limpah P19 dan P21. Oke, Anda singgung Hanya soal 60 penahanan hari itu, aja. apakah mungkin dari kacamata Anda melihat bahwa hari ini kan pemeriksaan, apakah mungkin akan dilanjutkan dengan penahanan? Jadi bukan masalah mungkin tidak mungkin Mas Mario, tapi kita wajib melaksanakan satu proses peradilan yang cepat, efektif, efisien, dan itu adalah asas peradilan, yaitu adalah hak dari tersangka, hak dari saksi maupun hak dari pihak-pihak lain terkait perkara harus diselesaikan dengan cepat dan efektif dan efisien. Jadi ini juga menjamin hak-haknya Pak Hasto untuk tidak berlarut-larut disematkan status tersangka ataupun kemudian juga ini menjaga hak-hak saksi-saksi yang bolak-balik dipanggil ke KPK. Jadi semakin cepat maka akan semakin selesai, masuk ke pengadilan, inkrah, dan saya yakin kok ini pastinya juga opini-opini publik terkait dengan politisasi dan lain-lain. Jika kasus ini bisa diselesaikan dengan secepat mungkin, dengan alat bukti yang material, lalu KPK juga bisa membuktikan bahwa memang kasus ini tidak terkait sama politik sama sekali, saya yakin pada akhirnya publik akan objektif dan mengakui bahwa memang kasus ini adalah murni kasus hukum. Oke, tadi kita mendengar terus pernyataan dari Roni, Mas Pras, bahwa dia selalu mengulang bahwa meminta kesediaan dari KPK sendiri terkait dengan proses pra-peradilan ini. Bahwa ya kalau bisa melihat proses pra-peradilan untuk bisa membuktikan apakah status tersangka dari Hasto Kristianto sah atau tidak. Apakah mungkin dengannya pernyataan ini diulang-ulang terus Anda melihat bahwa sebenarnya PDIP juga menduga bahwa hari ini kemungkinan akan ada penahanan terhadap sekjennya? Saya pikir begini Mas Mario, soal KPK harus menghormati proses pra-peradilan itu bukan soal bersedia atau tidak bersedia. Jadi tidak ada pilihan. KPK itu penegak hukum dan wajib
mengikuti proses hukum, termasuk apapun itu proses yang ada di dalam yang sedang berjalan sekarang di PN Selatan ya, yang akan mulai sidangnya insya Allah hari Senin depan ya, kalau nggak salah ya jadwalnya, Senin atau Selasa depan. Selasa katanya. Selasa. Nah, jadi KPK memiliki kewajiban, jadi bukan soal kesediaan, misalnya pimpinan KPK bersedia atau tidak bersedia untuk hadir di pra-peradilan, atau misalnya KPK Biro Hukumnya misalnya bersedia atau tidak bersedia, itu tidak ada pilihan. Jadi memang ketika pra-peradilan dibuka oleh hakim di PN Selatan, maka KPK wajib hadir. Ya. Kalau tidak hadir, tidak menggunakan haknya, tidak diminta hakim untuk menyampaikan alat bukti, menunjukkan administrasi, persuratan, proses penetapan proses penetapan penetapan tersangka dalam proses penyidikan, sprindik 1, sprindik 2, kan ada 2 sprindik nih ya, Pak. Itu harus disampaikan semua di muka pengadilan. Kalau tidak, maka resikonya hakim akan menganggap bahwa KPK memang tidak siap dan tidak cakap untuk melakukan proses penyidikan ini, lalu kemudian bisa jadi malah gugur status tersangkanya karena KPK tidak hadir, bahkan bukan hanya tidak bisa, tapi tidak hadir untuk menyampaikan semua argumentasi yang perlu dikuatkan untuk menjawab pertanyaan dari penggugat mengapa Saudara Hasto dijadikan tersangka. Oke, Mas tahan dulu. Sebenarnya saya mau nanya soal apakah akan belak-belakan Hasto pada hari ini, termasuk dalam pemeriksaan itu, tapi kita usai jeda. Saudara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto bilang akan kooperatif dalam pemeriksaan KPK. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur
di dalam undang-undang tentang hukum acara pidana bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan buntu dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Sidang pra-peradilan akan digelar 21 Januari 2025. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut sidang akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Yang punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari, kalian wajib punya tablet ini. Ini adalah tablet anak Islami dengan nama QTab. Di dalam tablet ini setidaknya ada 10 aplikasi yang membantu anak-anak kita terus belajar. Ada lebih dari 90 video yang sudah terinstal dan semua sudah tersortir. Di antaranya ada video Kabi, kisah teladan Nabi, tentang 25 Nabi dan kisah-kisah teladan yang lainnya di dalam Al-Quran. Casingnya sudah terstandarisasi food grade, tidak ada bahan beracun yang bisa membahayakan anak kita. Hari ini kita khawatir ya, mata anak kita minus ataupun terjadi sesuatu karena sering lihat device. Insya Allah QTab ini sudah membawa solusinya dengan layar anti radiasi. QTab ini sudah lulus uji kelayakan untuk keamanan anak dari D-Lab. Jadi kita para orang tua gak usah khawatir kalau nonton ini atau megang ini anak kita kenapa-kenapa. Bahkan kalau kita lihat tidak ada sudut-sudut yang tajam dan semuanya bisa dihandle sama anak kita.
Kesempatan ini tidak akan lewat 2 kali. Kalau nanti rusak atau kenapa-napa, tinggal hubungi admin kami. Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Oh, 10 kali? Yuk tanya Pepsodent baru, gratis konsultasi dokter gigi. Hai Zi, Pepsodent baru, perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat, cegah gigi berlubang. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamunto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Saudara, masih bersama saya, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Praswat, kita lanjutkan tadi soal dialog. Mas, melihat kondisi seperti ini di mana sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Hasto Kristianto dan juga PDIP ini terus bilang bahwa ya kita punya bukti dan kita akan siap untuk memberikan keterangan. Nah, menurut Anda pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hari ini, apakah mungkin Hasto Kristianto akan belak-belakan dalam pemeriksaan tersebut? Nah, kita lihat nih, Mas Mario. Ya. Gampang saja mengukur apakah hari ini Pak Hasto belak-belakan menyampaikan alat bukti tambahan, dokumen dan lain sebagaimana disampaikan sebelumnya ya, atau tidak. Ya. Kita lihat dari durasi pemeriksaannya nanti. Kalau misalnya durasi pemeriksaannya cepat, misalnya jam-jam ini dimulai jam 10 ya, 10 tadi. Lalu kemudian nanti biasanya makan siang nanti, tapi tetap di atas makan siangnya di ruangan, sholat, potong, jam 2, jam 3. Kalau sudah selesai, artinya hari ini KPK tidak ada eksplorasi alat bukti baru, kayak sebagaimana yang disampaikan Pak Hasto akan menyampaikan bukti dokumen, skandal besar, kasus-kasus korupsi big fish, bagaimana yang disampaikan lah, ada dokumen disimpan di Rusia. Dan lain-lain. Tapi kalau nanti sampai malam nih, itu mungkin dibongkar. Karena pastinya penyidik kan pasti akan menuangkan semua keterangan beliau, alat buktinya harus disita, karena harus proper, Pak. Jadi harus betul-betul proses pengalihan alat bukti yang disampaikan oleh tersangka ke KPK itu harus dengan surat penyitaan, harus ada BA-nya, berita acaranya, terus harus dibunyikan juga dokumen-dokumen tersebut satu persatu harus dibunyikan, disampaikan sama Pak Hasto dan diketik ulang semua. Jadi itu bisa mengambil waktu, mungkin bisa, itu yang kadang-kadang membuat lama pemeriksaan ini ya. Sering bertanya kenapa kok bisa sampai malam atau bisa 10 jam, 12 jam pemeriksaan. Tapi kalau misalnya nanti jam 2, jam 3 selesai, artinya ya sudah selesai. Tidak ada alat bantahan bukti baru ataupun alat bukti baru ya. Okay. Tapi kalau soal bantah-membantah, saya pikir mungkin forumnya nggak di sini kali ya. Penyidik pasti akan main soft nih, Pak Mario. Jadi saya ya tahu lah. Kita strategi penyidikan, proses bantah-membantahannya pasti akan adanya di pengadilan. Jadi kalau di proses penyidikan itu harusnya sudah smooth aja, sudah apa yang disampaikan, karena tersangka kan memiliki hak untuk menyangkal ya. Jadi dia memang kesaksiannya itu tidak masuk di dalam apa ya, dia punya hak untuk menyangkal, tapi nggak masalah gitu loh. Oke. Ini terakhir Mas, bagaimana akhirnya kita bisa mengatakan atau melepaskan nuansa politis yang begitu kental dalam proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Apa yang harus dilakukan KPK sehingga bisa memutus persepsi orang soal politis itu? Diselesaikan secepatnya, hari ini harus ditahan. Oke, hari ini harus ditahan berarti 20 hari penahanan 20 plus 40, lalu selesaikan, limpah ke pengadilan. Saya pikir akan selesai. Polemik ini harus diselesaikan sesegera mungkin, dan satu-satunya cara menyelesaikan polemik ini by law sesuai dengan koridor hukum ya segera melakukan proses hukumnya harus segera dieksekusi, maksudnya terus lanjut penahanan,
penahanan lalu di pelimpahan ke pengadilan, proses di pengadilan nanti penuntut KPK yang akan menggelar alat bukti, menyampaikan dan melakukan dakwaan lalu tuntutan, lalu hakim memutuskan, lalu bola sudah bukan di KPK lagi, Mas Mario. Jadi sudah di PN, nanti di MA atau kasasi dan lain-lain. Jadi KPK harus sesegera mungkin menyelesaikan perkara ini agar opini publik itu tidak semakin tenggelam di dalam politisasi, ada oposisi atau ada anasir-anasir lain di luar hukum terkait dengan perkara ini. Jadi selesaikan saja langsung dengan penahanan. Langsung selesaikan, ditahan, limpahkan ke pengadilan, dimulai proses dakwaan, penuntutan, selesai. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan ini informasi juga kepada masyarakat terkait, apalagi yang tadi kita sudah sampaikan terkait bagaimana tarik menarik antara politis dan hukum yang begitu kencang di kasus ini. Dan semoga pada akhirnya KPK ataupun juga dari pihak Hasto Kristianto ini dapat hukum yang berkeadilan seperti diharapkan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di studio di Breaking News hari ini. Dan saudara, kita masih ikuti terus proses pemeriksaan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Saya Mario Sarong pamit undur diri, sampai jumpa. Saudara, hari ini KPK akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku. Hasto mengaku sudah mempelajari hak-hak apa saja yang ia siapkan sebagai tersangka. Sementara KPK soal kemungkinan langsung menahan Hasto, potensi penahanan tergantung alat bukti yang dinyatakan lengkap. Lalu apa saja yang sudah disiapkan Hasto menghadapi pemeriksaan hari ini, dan apakah benar kasus ini sebenarnya sudah membidik Hasto sejak 2020. Kita bahas pagi ini bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada mantan penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Bang Praswat. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bang sudah hadir langsung di studio. Dan juga melalui sambungan Zoom kuasa hukum Hasto Kristianto, Erna Ratna Ningsih. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi. Bu Erna, selamat pagi. Nanti akan bergabung bersama kita Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, yang hingga saat ini masih menunggu konfirmasinya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ke Bu Erni terlebih dahulu. Bu Erni. Bu Erna Pak. Bu Erna, minta maaf. Hingga saat ini, kemarin Hasto Kristianto mengatakan bahwa ya sebagai warga yang taat hukum saya akan hadir dalam pemeriksaan kali ini. Apakah konfirmasi hari ini Hasto Kristianto akan hadir, Bu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasto, klien kami, bahwa hari ini beliau akan hadir untuk memenuhi panggilan dari KPK. Hal ini juga kita lihat bahwa Pak Hasto menegaskan dirinya bahwa dia taat hukum. Beliau juga menghormati proses hukum yang ada, sehingga nanti jam 10 kami akan hadir mendampingi beliau untuk proses pemeriksaan di KPK. Ya, tapi jubir KPK katanya bilang belum ada konfirmasi kehadiran dari Pak Hasto sendiri. Tanggapannya gimana, Bu? Kami hari ini sudah dipastikan kami akan hadir. Namun sebagaimana disampaikan, tentu saja mekanisme atau proses yang ada dalam hal ini penghormatan terhadap hukum juga menjadi kewajiban semua pihak, termasuk dalam hal ini KPK. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga harus memenuhi mekanisme atau prosedur yang ada di dalam KUHP, di mana penetapan tersangka ini adalah merupakan proses akhir dari
suatu pemeriksaan. Dan juga dalam hal ini KPK juga harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu harus disertai 2 alat bukti yang cukup, kemudian diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Juga saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa Undang-Undang KPK juga secara tegas menyatakan bahwa KPK dalam hal ini adalah lembaga negara di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam hal ini ketika melakukan mekanisme atau tindakan-tindakan hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada khususnya di dalam KUHP, meskipun dalam hal ini KPK memiliki kekhususan tersendiri. Oke, Bu, konfirmasi ulang kapan waktu tepatnya nanti Pak Hasto bersama Bu Erna dan juga kuasa hukum lainnya akan berdasarkan panggilan kedua ya, maka klien kami Mas Hasto akan datang dijadwalkan jam 10 pagi ini. Jam 10 pagi ini ya. Oke, sebelum saya ke Mas Praswat, kita menyapa dulu Mas Boyamin Saiman yang baru saja bergabung. Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Terima kasih. Ya. Makasih, lanjut dulu. Oke, Bung Praswat, ini panggilan kedua pada akhirnya Pak Hasto akhirnya bergabung dengan mengikuti pemeriksaan di KPK. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Sejak tahun 2020 loh Mas. Saat itu Anda masih menjadi penyidik senior di KPK. Ya, saya pikir ini kan sudah berlangsung selama 5 tahun, Mas Mario, itu dulu. Jadi kita semua termasuk internal KPK maupun mungkin masyarakat ya secara luas bersyukur juga setidak-tidaknya KPK sudah melakukan progres. Ini adalah memecah kebuntuan yang sudah ditunggu bersama-sama. Harun Masiku ini kasusnya seperti kayak tidak ada akhirnya, kan muter-muter dan pasang surut sepertinya. Jadi banyaklah tuduhan-tuduhan dari masyarakat mungkin ya karena saking lamanya dan sudah 5 tahun jadi terpecahlah. Ada yang menyatakan ini adalah politis, ada yang menyatakan ini murni penegakan hukum. Tapi saya pikir terlepas dari segala opini yang berkembang di masyarakat, hari ini kan sudah dilihat ada progres yang signifikan. Ada penambahan tersangka, 2 orang tersangka, ada sprindik juga, ada 2 sprindik untuk Pak Hasto juga ya. Jadi terus mulai lagi ada penetapan tersangka, terus ada penggeledahan kemarin, terus nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kan dari KPK selama 5 tahun dan sudah lama juga Indonesia udah menunggu seperti apa sih penyelesaian kasus Harun Masiku ini. Mudah-mudahan secepatnya sesuai dengan prinsip harus ada peradilan yang cepat, yang efisien, yang efektif, dan ini juga menjaga hak asasi manusia dari para tersangka maupun para saksi yang nggak boleh diberlakukan secara berlarut-larut. Jadi Oke, kalau misalkan ini 5 tahun tadi Anda bilang akhirnya ditunggu. Ini pemanggilannya akan seperti apa di dalamnya? Apakah mungkin akan BAP ulang atau bagaimana sebenarnya? Saya pikir beberapa kali sudah Pak Hasto diperiksa sebagai saksi ya. Dan hari ini dia akan diperiksa pertama kali untuk jadi tersangka. Biasanya kalau kita penetapan tersangka itu ya. Biasanya kita akan menanyakan secara ulang ya. Biodata, terus keadaan sehat atau tidak sehat, lalu keterangan-keterangan yang pernah diberikan oleh Pak Hasto sebelumnya dibalik BAP-nya dari BAPK pada saat penyelidikan atau misalnya dari BAP saksi pada saat pemeriksaan penyidikannya sprindiknya Pak Harun Masiku. Itu ke BAP tersangka hari ini, insya Allah yang akan dilaksanakan jam 10 pagi ini ya, Mas Mario. Jadi penyidik akan menuangkan semua keterangan sebelumnya Pak Hasto yang sudah didapatkan oleh KPK karena sudah beberapa kali diperiksa baik sebagai saksi. Nah hari ini keterangan-keterangan beliau yang sebagai saksi itu akan dituangkan di dalam BAP beliau
sebagai tersangka. Nah itu. Jadi hari ini mungkin saya pikir pertanyaan-pertanyaannya lebih ke apakah keadaan sehat dan lain-lain, lalu kemudian semua keterangan-keterangannya dikonfirmasi ulang. Apakah ada perubahan keterangan? Pendalaman terkait kasus? Pasti. Apakah ada keterangan tambahan, kemudian ada bukti-bukti tambahan yang didapatkan oleh penyidik sesuai dengan Labangdik misalnya tanggal 18 Desember. Lalu ditanyakan ulang, lalu kemudian ada alat bukti kemarin yang ditemukan juga ya di penggeledahan di penggeledahan lalu akan ditanyakan ulang karena alat bukti ini harus dibunyikan, Mas Mario. Jadi harus dibunyikan oleh baik saksi maupun tersangka. Jadi kalau kita punya alat bukti dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dinyatakan. Misalnya ada alat bukti elektronik, ada USB atau ada catatan, ada flash disk, ada misalnya ada data komunikasi elektronik, ada misalnya rekaman suara dari proses penyadapan dan lain-lain, itu harus kemudian dibunyikan oleh misalnya orang-orang yang sebagai contoh misalnya kalau KPK sudah punya misalnya rekaman pembicaraan antara Pak Harun Masiku misalnya, antara siapa, saksi A, saksi B, saksi C, lalu kemudian akan ditanyakan ke Pak Hasto, di depan tampilkan dan dibunyikan, diperdengarkan. Jadi hal-hal seperti itu secara teknis itu akan dilaksanakan hari ini jam 10 di KPK. Apakah mungkin jika ditampilkan ada kesempatan bagi Hasto untuk misalkan membela diri atau apa di saat itu pemeriksaan? Pastinya penyidik akan mendengarkan semua keterangan Pak Hasto dan tentu saja asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, Mas. Jadi tidak boleh kita kemudian menjudge atau menghakimi Pak Hasto sebelum di muka pengadilan. Jadi semua keterangannya akan dicatat, dituangkan di dalam BAP, dan hari ini juga ingat juga Pak Hasto sebagai tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi secara objektif KPK tidak berdiri tidak sendirian nih. Jadi tidak hanya ada Pak Hasto dan penyidik KPK yang ada di dalam ruang pemeriksaan nantinya, tapi juga itu ditemani akan ada kuasa hukum. Jadi jika ada prosedur-prosedur atau ada mekanisme-mekanisme yang dilanggar oleh KPK, itu kuasa hukum itu bisa langsung melakukan protes atau mengcounter. Oke, saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini terkait dengan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Ayu menyebut potensi penahanan Hasto itu bisa terjadi bila alat bukti sudah dinyatakan lengkap. Bagaimana jika ada kemungkinan penahanan, Bu Erna? Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa ada tindakan tidak etis yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan penyidikan yang tadi disampaikan dengan memanggil penyidik-penyidik sebelumnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan berdasarkan tadi pembicara sebelumnya adalah bahwa kita harus membedakan penetapan tersangka Pak Hasto sebagai di dalam proses suap ini dengan perkara yang sebelumnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap di mana dalam hal ini Wahyu Setiawan dan juga Tio ini sudah dinyatakan bersalah. Kemudian juga Saiful ini juga sudah proses hukumnya itu sudah selesai. Dan dalam hal ini tidak boleh ketika kita melihat bahwa surat perintah dimulainya penyidikan itu tertanggal 24 Desember. Jadi tidak boleh atau tidak dibenarkan di dalam mekanisme atau proses di KUHP itu bukti-bukti yang ada yang tadi disampaikan keterangan sebagai saksi Mas Hasto itu sudah selesai dengan berakhirnya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam hal ini udah inkrah. Kemudian yang kedua adalah bahwa penetapan tersangka ini pada tanggal 24 Desember
dan itu tidak didahului atau pengumpulan barang bukti dan juga saksi-saksi ini belum selesai. Padahal mekanisme atau proses penetapan seseorang sebagai tersangka ini adalah proses akhir. Kita juga ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu setelah penetapan Mas Hasto sebagai tersangka itu kemudian diperiksa Wahyu, diperiksa juga Tio, dan juga diperiksa saksi-saksi yang lainnya. Dan ini menurut saya tidak fair. Karena apa? Karena mereka sudah menjalani proses hukuman. Mereka tidak bisa untuk diproses hukum untuk kedua kalinya. Dan itu sudah nyata-nyata pembuktian di dalam putusan itu tidak ada keterlibatan dari Mas Hasto. Oke, Bu Erna, Anda mau mengatakan bahwa nomor 28, sebentar saya ingin menyampaikan bahwa uang suap yang berdasar putusan 28 tersangka Wahyu, kita bisa melihat di dalam halaman 60 dan 61 bahwa uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Jadi di sini sudah jelas ya, dan dalam hal ini KPK telah melakukan penetapan tersangka tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam KUHP dan juga di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014. Oke, Anda mau mengatakan bahwa hari ini jika pada akhirnya KPK melakukan penahanan, protes pun akan dilayangkan atas ketidaksesuaian seperti yang Bu Erna bilang tadi? Ya, saya melihat bahwa berkaitan dengan penahanan tentu saja itu adalah merupakan kewenangan dari KPK. Tapi kita harus menggarisbawahi ada pedoman, ada aturan yang harus dipatuhi oleh KPK. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa KPK dalam hal ini dia juga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya ketika dia melakukan tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka dia harus sesuai dengan KUHP dan juga harus sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan pertanyaan penetapan sebagai tersangka, di dalam pasal 21 KUHP itu ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi oleh penyidik, di mana syarat subjektif dari penahanan itu adalah takut kalau tersangka ini melarikan diri, tersangka ini menghilangkan barang bukti, dan juga ada kekhawatiran bahwa dalam hal ini tersangka akan melakukan atau mengulangi tindak pidananya. Saya melihat bahwa ketiga hal tersebut itu tidak ada di dalam diri klien kami. Karena apa? Karena klien kami sebagaimana disampaikan di awal bahwa mematuhi proses hukum yang ada. Dalam perkara sebelumnya yang sudah inkrah, klien kami juga selalu hadir dalam pemeriksaan dan juga di dalam proses persidangan. Dan di dalam surat dakwaan dari Pak Wahyu Setiawan dan Tio dan juga Saiful, di sini sudah jelas tidak ada keterlibatan dari klien kami dalam mekanisme proses yang tadi dikatakan suap. Karena seperti saya sampaikan, uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda sempat mengatakan bahwa ini polemik sebenarnya. Karena Hasto sudah ditersangkakan sejak 24 Desember 2024, tapi sampai saat ini belum ditahan. Anda melihat ini sebuah langkah yang bagus dari KPK, kooperatif dari KPK, dalam arti bahwa hingga saat ini masih terus memeriksa Hasto, atau bagaimana sebenarnya? Ya, ini masih dalam koridor hukum ya, proses penanganan ini. Nanti apakah misalnya ditahan atau tidak, itu pun kewenangan penuh penyidik. Lawyer bisa mengajukan permohonan tidak ditahan dengan memberikan jaminan seperti dikatakan tadi, tidak mengulangi, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Apakah diterima oleh penyidik misalnya itu. Tapi biasanya KPK kan memang melakukan penahanan karena juga tidak salah
meskipun dijamin begitu gitu. Tapi KPK kan juga punya subjektif loh. Kami berpikiran akan mengulangi perbuatan bisa aja karena masih menduduki jabatan. Melarikan diri ya bisa aja, jalan tikus banyak. Terus kemudian menghilangkan barang bukti ya bisa aja karena memang ada upaya-upaya itu misalnya begitu. Terus objektifnya kan memang ancamannya 5 tahun, jadi ya bisa ditahan. Itu saya kira menurut saya ini yang penting segera dituntaskan, dibawa ke pengadilan, baik dari sisi Pak Hasto sudah mengajukan pra peradilan, itu sudah didaftarkan minggu kemarin, atau KPK segera membawa ke pengadilan, sehingga pokok perkaranya nanti sudah disidangkan dan kemudian misalnya pra peradilan gugur. Nah, ini kan soal pertandingan liga kecil, liga besar aja gitu. Pra peradilan liga kecil, pokok perkara itu liga besar. Nah, nanti di sana buktikan apakah Pak Hasto itu memang tidak terlibat seperti diklaim dari lawyer, atau terlibat misalnya betul uang itu dari Harun Masiku, tapi uang Harun Masiku itu ternyata iuran dari Pak Hasto misalnya. Kan itu dugaan-dugaannya gitu loh, masih asas praduga tidak bersalah. Terus kemudian menghalangi penyidikan. Menghalangi penyidikan bukan urusan terhadap perkaranya Pak Hasto, tapi terhadap urusan perkaranya Harun Masiku. Jadi ini kan ada kritik misalnya menghalangi penyidikan itu tidak boleh terhadap dirinya. Oh iya betul, bisa jadi KPK kan berdalih ini terhadap perkaranya Harun Masiku. Dugaan pemerintah menenggelamkan handphone, dugaan pemerintah untuk melarikan diri misalnya. Nah ini semua akan terkonfirmasi di pengadilan dengan segala argumennya, dan saya lebih senang ini memang sebenarnya dibawa ke pengadilan pokok perkara sehingga semua hal bisa dibuka, semua hal bisa saling berargumen, dan nanti apakah klaim itu sudah pada posisi tepat masing-masing pihak. Misalnya tadi Pak Hasto tidak terlibat, misalnya sudah ada putusan Wahyu sama Tio atau Saiful Bahri misalnya. Tapi bisa jadi ini kan pengembangan perkara misalnya penyertaan. Nah, itu kan bisa aja memang kemudian ada pihak-pihak lain seperti biasa dulu KPK itu misalnya memakan bubur panas dari pinggir gitu kan, menyasar ke Pak Hasto. Sejak awal katanya Novel Baswedan menyatakan itu sebenarnya sudah ada usulan sejak tahun 2020 gitu. Tapi ada banyak hal dinamika maka kemudian tertunda. Nah, sekarang sudah dituntaskan itu. Meskipun saya sebenarnya sejak awal itu mendorong KPK untuk menyidangkan Harun Masiku secara in absentia. Sehingga di sana Pak Hasto bisa jadi saksi dan dikonfirmasi segala sangkaan-sangkaan itu. Nah, di sana akan terlihat sebenarnya itu lebih kuat sebenarnya jika Harun Masiku disidangkan in absentia, terus kemudian Pak Hasto jadi saksi yang secara langsung itu sehingga semua bisa diungkap. Baru kalau memang ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan itu baru menyasar ke Pak Hasto. Itu lebih sempurna sebenarnya. Karena kemarin memang persidangan Wahyu, persidangan Tio, persidangan Saiful Bahri itu kan Pak Hasto secara Zoom. Jadi mungkin belum diungkap semuanya atau belum dibuka semuanya misalnya. Begitu apa yang dipunyai KPK misalnya. Atau Pak Hasto ada sesuatu yang juga belum dibuka. Gitu. Jadi ini yang menurut saya urut-urutannya saya tadinya menuntut kesempurnaan, tapi karena ini sudah menetapkan tersangka, ya udah ayo kita segera selesaikan, kita tuntaskan, kita segerakan. Soal ini apakah KPK punya pekerjaan lain, itu juga harus dituntaskan pekerjaan-pekerjaan yang lain. EKTP tersangka sudah 3 orang, juga 1 masih buron misalnya. Itu harus bagaimana gitu. Jadi ini yang menurut saya justru kita dorong kalau KPK mengurusi Pak Harun Masiku dan Pak Hasto ini dalam proses yang dianggap seperti mengejar itu, ya kita nanti akan menuntut KPK untuk menuntaskan perkara-perkara besar. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung yang sudah menuntaskan perkara-perkara besar. Itu saya kira sih. Oke, Mas Boya mintaan dulu. Saya ingin bertanya soal apakah benar sebenarnya nantinya Hasto akan belak-belakan. Tapi saya ke Mas Pras dulu. Mas Pras, apa sebenarnya pada akhirnya mungkin saja jika pada akhirnya hari ini ditahan seperti kata KPK tadi bahwa kalau sudah ada bukti lengkap. Sebenarnya apa aja persyaratnya? Saya pikir kalau proses penahanan itu 2 alat bukti yang lengkap, tapi biasanya KPK itu akan selalu menerapkan standar kita pasti tinggi sekali, Mas Mario. Jadi nggak pernah kita menahan orang, bahkan nggak pernah kita menahan orang itu karena alasan hanya dua alat bukti. Biasanya 10, 15, 20 alat bukti. Jadi memang standar di KPK proses penyidikannya itu sangat tinggi sekali, karena ekspos perkaranya pun tidak hanya penyidik, tapi juga dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, tim penuntut, 5 orang pimpinan, direktur penyelidikan, penyidikan, direktur penuntutan, dan deputi penindakan. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali itu hampir 24 orang, 25 orang yang kumpul di satu ruangan untuk menguji semua alat buktinya. Jadi tidak hanya 2 pastinya. Nah,
terkait dengan tadi statement Bu Erna, sebenarnya perlu kita ingat juga bahwa yang sudah ingkrah itu kasusnya Wahyu. Tapi sprindiknya Pak Harun Masiku itu sampai sekarang masih hidup. Karena Pak Harun Masiku masih melarikan diri. Jadi Labangdik yang tanggal 18 Desember itu sprindiknya itu adalah proses pengembangan penyidikan dari saudara Harun Masiku yang kemudian ditemukan alat-alat bukti tambahan dari sprindiknya Harun Masiku, lalu muncullah sprindiknya Pak Hasto. Berarti masih terus bisa ada perkembangan ya terkait dengan kasus ya, Hasto? karena belum ada yang selesai. Betul, kalau misalnya dia sudah inkrah itu sudah selesai. Tapi Pak Harun Masiku sprindiknya masih hidup. Sayangnya dia masih sampai sekarang masih melarikan diri. Jadi sprindik itu masih terus hidup dan proses tim DPO juga, karena saya pernah juga bergabung di tim pengejarannya Pak Harun Masiku, itu juga masih berjalan sampai sekarang. Jadi semuanya masih hidup sebenarnya, belum selesai. Kecuali Pak Wahyu ya, Pak Wahyu memang sprindiknya sudah selesai karena sudah diajukan ke muka pengadilan dan sudah diputus inkrah. Jadi ini juga yang harus diluruskan sebenarnya Mas Mario, bahwa Labandik laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember, lalu diekspos perkara tanggal 23 Desember 152, 153 keluar sprindik ya, ditetapkanlah Pak Hasto. Jadi ada 3 sumber ditetapkannya seseorang menjadi tersangka di KPK. Pertama itu LKTPK, kalau kasusnya mulainya dari penyelidikan, pengaduan masyarakat naik ke penyelidikan, lalu penyelidik akan membuat produk akhirnya namanya LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua sudah masuk di proses penyelidikan, lalu penyidik menemukan alat bukti tambahan yang terkait dengan orang lain, maka dibuatlah laporan perkembangan penyidikan. Yang ketiga ada namanya penuntutan, itu setelah di persidangan, setelah di muka hakim, di pengadilan, lalu penuntut menemukan alat bukti tambahan, menemukan keterangan di saksi di persidangan, keluarlah surat perkembangan penuntutan, namanya Labbangtut, laporan perkembangan penuntutan. Jadi ada 3 proses sumber untuk melaksanakan proses penyidikan baru atau penetapan tersangka baru gitu. Oke, saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini menarik karena setelah penetapan tersangka, Pak Hasto juga dengan politisi PDIP lainnya akan mengatakan bahwa ya kita harus belak-belakan juga, ini membuka juga apapun yang terjadi selama ini. Tetapi sebelum saya kasih Bu Erna untuk menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Mulus banget, ada yang beda? Cuma pisau cukur Maktriku yang baru. Jilat Maktri dengan mata pisau yang nyaman di kulit. Meluncur di atas kulit untuk hasil yang mulus menawan. Jilat Maktri. Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Dan juga ada kuasa hukum Hasto Kristianto, Erna Ratnaningsi, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Saya ke Bu Erna. Bu Erna, melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan setelah Pak Hasto jadi tersangka kemarin, PDIP dan juga Pak Hasto, ini memberikan pernyataan-pernyataan yang dalam tanda kutip ini mau belak-belakan. Apakah bisa atau benar Pak Hasto akan belak-belakan hari ini dalam pemeriksaan oleh KPK? Ya, sebelum saya menyampaikan, saya ada sedikit yang akan saya komentari berkaitan tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa mengenai mekanisme atau SOP yang ada di dalam KPK berkaitan dengan penetapan tersangka biasanya didasarkan pada pasal 44 sehingga dinyatakan bahwa KPK tidak tunduk pada apa yang ada di dalam KUHP. Namun saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana tadi di awal, KPK juga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan berkaitan dengan pendapat berkaitan dengan pasal 44 itu mengenai penyelidikan dan penyidikan itu tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang KPK. Sehingga dalam hal ini mekanisme penetapan tersangka itu harus sesuai dengan KUHP dan juga harus sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang pada intinya adalah bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus dengan 2 alat bukti yang cukup disertai dengan pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi atau tersangka. Klien kami ketika ditetapkan sebagai tersangka itu belum diperiksa sebagai saksi karena surat ketika ditetapkan sebagai tersangka itu adalah tanggal 24 Desember. Dan menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Bonyamin berkaitan dengan klarifikasi dan bukti, ini penetapan tersangka itu adalah proses akhir dari sebuah penyidikan. Maka dalam hal ini klarifikasi dan bukti-bukti yang ada ini harus diperlihatkan kepada tersangka, buktinya mana, keterlibatannya siapa. Kemudian kalau ada saksi-saksi yang bertentangan satu dengan yang lain, maka itu harus dikonfrontasi. Karena sebagaimana disampaikan pada kasus-kasus yang saksi-saksi atau penetapan yang putusan sebelumnya itu sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada keterlibatan dari klien kami. Nah, kaitannya dengan tadi belak-belakan, tentu saja kami meminta kepada penyidik tentu saja klien kami ini diberikan hak untuk self defense, pembelaan dirinya dan juga penghormatan terhadap HAM sehingga apa yang dilakukan itu adalah harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ditentukan di dalam KUHP dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Oke Bu, apa saja pembelaan yang akan mungkin saja disampaikan oleh Pak Hasto atau kuasa hukum hari ini? Apakah mungkin terkait dengan yang kemarin bukti-bukti yang dibawa atau disimpan di Rusia atau apa Bu? Untuk bukti-bukti sebagai seorang tersangka tentu saja itu ada hak-hak dari tersangka yang diatur di dalam KUHP dalam hal ini. Jadi nanti mekanisme atau prosesnya tentu saja kita akan melakukan misalkan ada saksi dan juga ahli saksi yang meringankan atau adecat. Tapi dalam hal ini yang ingin saya garis bawahi bahwa dalam mekanisme atau proses penetapan tersangka itu adalah pembelaan diri dari seorang tersangka itu harus dipenuhi oleh penyidik dan juga sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya ketika memberikan keterangan sebagai tersangka, hak-hak tersangka salah satunya adalah dia tidak boleh dilakukan dengan cara-cara misalkan melakukan intimidasi, tapi dia harus memberikan keterangan secara bebas. Ya. Oke, saya ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, Anda sempat bilang bahwa jangan gertak sambal. Kalau memang punya bukti, ya silakan disampaikan. Apakah menurut Anda hari ini bisa belak-belakan Pak Hasto? Justru saya berharap begitu. Justru rangkaian itu kan boleh diterangkan apapun. Dalam berita acara pemeriksaan itu kan ada yang ditambahkan, ada. Saya pernah kok diperiksa di kepolisian Polres Jakarta Selatan itu atas laporan pencemaran nama baik sebuah proyek Bank Dunia di Jambi itu. Justru penjelasan itu saya lebih panjang. Pemeriksaan itu sampai jam 1, tapi tambahan yang menyangkut proyek tersebut dan seluruh data yang terkait itu saya berikan sampai maghrib gitu. Dan itu boleh-boleh saja gitu sebenarnya. Relevansinya apakah ada atau tidak ada, menurut saya ada, karena ini rangkaian, misalnya kegiatan ini rangkaiannya ini, rangkaian proyek ini yang lain apa, seperti apa, sehingga menjelaskan bentuk proyek oleh Bank Dunia itu seperti apa misalnya gitu. Jadi saya berharap Pak Hasto buka-bukaan ini apa yang ada yang disampaikan termasuk di Pak Bukoni misalnya dibuka aja di dalam BAP itu keseluruhan boleh kok. Jadi menurut saya malah itu saya tunggu betul sehingga nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang lain yang sedang ditangani KPK itu kan bisa saya jadikan bahan untuk gugat pra peradilan, misalnya dugaan-dugaan korupsi yang pernah saya laporkan ada beberapa misalnya begitu. Nah saya berharap itu ada penambahan dari Pak Hasto itu. Saya menunggu karena
levelnya katanya bom nuklir. Kalau enggak itu Watergate itu. Kalau Watergate mungkin masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang kurang paham lah. Tapi kita paham. Itu kan skandal di Amerika, Presiden Nixon yang diduga menyadap lawan politiknya dan terbongkar oleh wartawan. Jadi ini menurut saya sesuatu yang saya tunggu-tunggu bahkan begitu. Karena dengan demikian ini pemberantasan korupsi makin bagus dan saya memahami Pak Hasto itu kan 10 tahun ada di kekuasaan. Jadi menurut saya itu bukan gertak sambal aja sebenarnya, tapi tolong dibuka sekarang gitu. Jadi ini bisa simultan dan itu adalah bagian dari sumbangan Pak Hasto dalam rangka juga menyumbang negara untuk memberantas korupsi gitu. Jadi apa yang beliau tahu dibuka aja dan itu videonya juga dibuka aja dan kalau toh itu misalnya ada yang menyangkut seseorang ya diinisial supaya tidak mencemari nama baik, tapi saya paham sehingga saya akan mengolahnya. Justru saya menunggu dengan berdebar-debar sebenarnya apa yang mau dibuka Pak Hasto ini. Makasih. Oke, menunggu dengan berdebar-debar. Tetapi kalau Anda melihat Mas Boyamin, sebenarnya bahwa apakah selama ini kan ada dari PDIP sendiri mengatakan bahwa ini politisasi sebenarnya dari KPK sendiri. Kalau Anda melihat apakah betul lebih berat syarat politisnya atau tidak sebenarnya? Ya dua-duanya ada dan punya nilai sendiri-sendiri. Soal level itu kan siapa yang bicara, siapa yang punya kepentingan itu bahwa lebih besar mana, lebih kuat mana. Kalau saya sama-sama kuatnya. Hukumnya memang ada kok gitu loh. Dan ini ada prosesnya terkonfirmasi oleh putusan pengadilan tadi Wahyu Setiawan, Bertina Federatio, terus Saiful Bahri itu kan memang ada dugaan sudah terkonfirmasi ada suap dan sudah dihukum 3 orang itu. Nah, sekarang pemberi suapnya siapa? Nah, itu jelas Harun Masiku. Nah, Harun Masiku itu kan apa ada yang membantu, ada yang memproses. Itu kan yang mencoba digali oleh KPK dan itu bagian dari hukumnya gitu. Bahwa ini menyangkut Pak Hasto sekjen partai pemenang pemilu, iya gitu kan, dan itu politis dan semua hal yang berkaitan dengan proses hukum itu memang apalagi korupsi itu kan memang orang punya kekuasaan, yang punya akses kepada kekuasaan dan atau pengusaha yang mengakses kepada anggaran negara sehingga anggaran negara juga oleh penyelenggara negara itu ya kalau tidak eksekutif juga legislatif bahkan yudikatif dulu Mahkamah Konstitusi ada yang menerima suap. Nah itu memang bagian dari proses yang pasti KPK akan banyak tuduhan untuk ini bahwa politis tapi saya yakin KPK juga akan tetap menjalankan koridornya sesuai koridornya dan kita tunggu bahwa proses ini nanti yang akan membuktikan persidangan pokok perkara itu justru saya ingin mendorong penuh nanti disidangkan pokok perkara tidak ada penundaan lagi kayak kasusnya Pak Firly di Polda sudah setahun ini tidak kelar-kelar juga gitu dan atau perkara-perkara lain yang saya harus mengajukan gugatan-gugatan pra peradilan karena mangkrak 4 tahun 5 tahun bahkan ada yang dikabulkan tapi juga belum jalan lagi. Nah ini saya berharap KPK dalam masa periode kepemimpinan yang sekarang itu tidak lagi menunda-nunda penuntasan perkara segera dibawa ke pengadilan dan dilakukan proses di sanalah verifikasi oleh semuanya klarifikasi perkara Pak Hasto ini. Jadi inilah ya hukum memang dijalankan dengan politik, politiklah yang menjalankan hukum. Jadi kalau kemudian ada singgungan-singgungan politik itu suatu yang wajar dan bahkan levelnya lebih tinggi. Saya menyatakan hukumnya halal itu, halal. Oke, saya ke Mas Pras. Mas Pras, ini belak-belakan katanya hari ini. Tapi apa sebenarnya yang mungkin saja bisa meringankan? Arti kalau misalkan Pak Hasto punya bukti, kuasa hukum punya temuan baru yang bisa mungkin saja disampaikan pada hari pemeriksaan ini yang bisa meringankan juga kasusnya ini. Bisa saja kalau saya juga dari awal sudah sampaikan ke teman-teman ya kali-kali kita di panel sama teman-teman dari PDIP itu jika kemudian Pak Hasto memiliki alat bukti yang cukup dan material itu bisa mengajukan status sebagai justice kolaborator, which is itu 2/3 akan dikurangi ya hukumannya nanti kalau masuk ke pengadilan tipikor. Nah ini juga penting banget dan dilindungi oleh undang-undang maupun ada PP-nya bahkan untuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, ada peraturan pemerintahnya, bahkan ada rewardnya untuk kasus suap itu 10 juta, untuk kasus kerugian keuangan negara itu 100 juta. Jadi negara bahkan memberikan reward ke masyarakat. Jadi tidak hanya Pak Hasto, tapi juga seluruh masyarakat luas itu sangat ditunggu sekali alat bukti tambahan ataupun laporan perkara baru tidak ada masalah ke KPK.
Jadi ini kan harapan kita semua justru malah kalau misalnya Pak Hasto hari ini misalnya menyampaikan alat bukti baru atau menyampaikan ada tokoh-tokoh lain yang di atas yang lebih berkuasa atau lebih di atasnya lagi yang sebenarnya ada yang memainkan ini sebagai intelektual dader misalnya ada yang mengkontrol semua berlangsungnya perkara ini. Nah ini sebenarnya ditunggu-tunggu sekali sama KPK. Ya. Tapi yang juga menarik kalau misalnya kita bertarung misalnya di sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, misalnya hari ini kita bicara soal itu, saya pikir akan sangat sulit Mas, karena ini sudah dilapis dengan sprindik perintangan penyidikan juga, jadi memang ada pasal 55-nya Harun Masiku dan ada perintangan penyidikannya, jadi 152, 153, dua sprindik. Ini juga yang menurut saya justru malah lebih baik kalau misalnya Pak Hasto mengajukan justice kolaborator dan menyampaikan semua alat-alat bukti itu ke KPK. Jadi ini akan membongkar semuanya. Oke. Saya ke Bu Erna. Bu Erna menarik bahwa ada usulan untuk GC, justice kolaborator. Dari kuasa hukum sempat berpikiran atau mungkin punya jalan untuk sampai ke situ atau gimana? Saya pikir itu pertanyaan yang tidak relevan karena dari kami sendiri ini PDI Perjuangan menyatakan bahwa kasus Mas Hasto ini adalah politisasi hukum dan ini merupakan pemidanaan yang dipaksakan sehingga tidak mungkin itu dilakukan yang tadi JC itu. Kenapa kami sampaikan? Karena ini ada upaya pembentukan opini publik secara terus-menerus terkait isu Harun Masiku. Padahal kita ketahui di dalam perkara ini tidak ada kerugian negara. Kemudian fakta-fakta yang kami sampaikan, kenapa kami mengatakan bahwa ini adalah politisasi hukum? Ini karena kritik keras yang dilakukan oleh klien kami terkait dengan berbagai fenomena isu-isu yang berkembang di masyarakat atau isu-isu publik. Misalkan kenaikan pajak 12%, kemudian juga berkaitan dengan spanduk-spanduk yang menyerang Ibu Ketum dan juga partai. Kemudian juga ketika ditetapkan tersangka, ini terjadi menjelang Kongres PDI Perjuangan dan dalam hal ini peran sekjen ini sangat penting. Kemudian lagi-lagi juga hal yang sama, pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan pada saat rangkaian HUT PDI Perjuangan dengan berbagai rangkaian fakta-fakta yang ada, maka kami berkesimpulan bahwa ini adalah politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan terhadap klien kami. Faktanya klien kami ini itu tidak pernah diperiksa sebelum penetapan tersangka karena kasus yang diperiksa di awal itu sudah selesai. Jadi dalam mekanisme atau proses ini diungkapkan oleh Hasto Kristianto dan juga tim hukumnya. Maka bukti-buktinya Hasto dan juga tim hukumnya hanya mengungkapkan dikembalikan, ketika keluar dari gedung KPK bahwa yang diperiksa jadi itu harus atau yang dimulai lagi ditanyakan dari oleh pihak KPK SPDP perihal dua yang kasus baru, terkait sprindik suap yang dan baru, perintangan ataupun jadi tidak menghalang-halangi boleh perkara yang penyidikan. lama. Dan ini juga saya garis bawahi adalah Saudara, juga sebelumnya KPK penghormatan, memanggil Hasto Kristianto terkait atau perkara kasus perlindungan dugaan suap terhadap PL Harun Masiku, seseorang yang sudah di dinyatakan mana Hasto memang bersalah, dijadwalkan kemudian pada sudah selesai. Dia nggak boleh pekan-pekan sebelumnya diadili dan untuk baru kedua bisa kalinya. hadir Dan itu ataupun merupakan pelanggaran memenuhi HAM. panggilan KPK Karena apa? Karena pada hari mungkin ini ketika, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pada pemeriksaan proses Permintaan perkara untuk sebelumnya diperiksa itu pada hari tidak ini ada memang sesuai keterlibatan dengan dari permohonan klien dari kami. PDI Perjuangan yang telah menyampaikan surat kepada KPK keterangannya bahwa itu berbeda, maka Hasto dia bisa sebaiknya diperiksa keterangan setelah palsu dan dia ada acara ataupun ulang tahun dari PDI Perjuangan. Lagi itu tidak fair karena Agenda dia pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan menjalani ulang bagi proses Hasto setelah hukumannya. tidak bisa hadir pada hari Senin pekan kemarin dan saat itu Hasto mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tak bisa diikuti. Saudara, dalam kasus
Kasus suap pergantian antar waktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, pada Agustus 2019. Wahyu telah menjalani hukuman dan bebas. Sementara terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 8 Januari 2020. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung KPK Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang di sana. Rahma, selamat siang. Dari pengamatan Anda, apa informasi yang Anda dapatkan dari Gedung KPK? Hasto ya, kalau saya ataukah KPK? Selesai pemeriksaannya, perintangan penyidikan. Tadi tidak banyak yang disampaikan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Hasto Kristianto, dari Magdir Ismail juga hanya menyampaikan singkat saja. Ya, saudara, ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK. Tadi seperti disebutkan bahwa ada 2 kasus yang diperiksa terkait dengan suap dan juga menghalang-halangi penyidikan yang diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, yang saat ini berada di Gedung KPK. Rahma, selamat siang. Sekitar 4 jam pemeriksaan dilakukan terhadap Hasto Kristianto di Gedung KPK. Apakah sudah ada informasi apa saja yang ditanyakan oleh KPK terhadap Hasto, Rahma? Ya, memang barusan saja Yana juga saudara dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, keluar dari Gedung Merah Putih KPK dan bersamaan dengan tim kuasa hukumnya tadi didampingi oleh Roni Talapesi dan juga Magdir Ismail. Tentunya yang disampaikan ini sangat singkat ya, Yana juga saudara, di mana menyebutkan bahwa yang ditanyakan dan juga hal apa yang diperiksa terhadap Hasto Kristianto, yaitu ada 2, yaitu tentang dengan suap yang dilakukan kepada ex-komisioner KPU begitu ya, terkait kasusnya Harun Masiku dan juga dengan perintangan penyidikan yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Untuk dari pihak Hasto hanya segitu yang disampaikan begitu, namun dari pihak KPK ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan tentang apa saja yang didalami begitu dan juga apa yang ditanyakan, di mana tadi kami juga sempat menanyakan berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada Hasto, namun ini tidak dijawab begitu ya, dan juga tentang apa bukti, maksud kami yang sebelumnya yang sudah dilakukan penggeledahan di rumah Hasto begitu, ada bukti yang dibawa adalah flash disk begitu dan buku catatan. Kami sempat tanyakan tadi apa isinya, ini juga tidak dijawab begitu ya, baik dari Hasto sendiri maupun dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Memang tadi sekitar kurang lebih 4 jam untuk pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto, tadi masuk sekitar pukul 9.30 dan juga langsung melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka begitu ya, Yana juga saudara. Dan memang kita ketahui bahwa di awal tadi disampaikan untuk dari Hasto Kristianto juga tentunya membawa surat yang ditujukan kepada KPK bahwa dirinya sudah mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana kita ketahui bahwa tadi juga tidak disebutkan apakah Hasto Kristianto ini juga ditahan atau tidak begitu ya. Namun kalau kita lihat memang kalau akhirnya Hasto Kristianto ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK, ini berarti tidak ditahan begitu, dan dari Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukum yang dimana hari ini didampingi 50 tim kuasa hukum ini sudah meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Dan kita berbicara lagi mengenai bagaimana dengan pra-peradilan begitu ya, dan memang pada tanggal 10 Januari 2025 lalu dari Hasto Kristianto ini sudah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan dijadwalkan sidangnya pada tanggal 21 Januari 2025. Di mana kita ketahui bahwa walaupun pra-peradilan ini sedang berlangsung namun tidak menghentikan untuk penahanan begitu, dan untuk juga tidak juga menghentikan untuk penyidikan lebih mendalam terhadap tersangka begitu ya, Yana juga saudara. Dan kita melihat juga bagaimana dengan kasusnya memang untuk dari kasus yang diperiksa atau didalami dari KPK memang begitu, ada yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto, yaitu adanya dugaan dari kasus suap
dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto begitu pada kasus Harun Masiku yang bergulir sejak tahun 2020. Di awal tadi dari kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyebutkan bahwa sebenarnya kasus ini sudah clear atau sudah inkrah di pengadilan, di mana kita lihat juga untuk dari kasus yang menjerat Wahyu Setiawan begitu ya, ex-komisioner KPU ini sudah sampai kasasi dan juga sudah menyebutkan bahwa dari inkrahnya putusan pengadilan ini adalah tidak adanya suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto begitu. Tadi juga Roni Talapesi menyebutkan bahwa kalau kasus ini sudah clear, tidak adanya suap dari Hasto Kristianto, artinya tidak ada uang yang diberikan oleh Hasto Kristianto untuk yang kepada ex-komisioner KPU begitu ya. Namun uang ini hanya sepenuhnya dari Harun Masiku. Dan juga namun di sisi lain KPK ini menyebutkan bahwa adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, di mana dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPK dan juga telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka karena adanya suap yang juga dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada tersangka lainnya, di mana ini adalah ex dari komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan juga disebutkan bahwa adanya perintangan. This is what other brokers are doing with your profit through commissions, high spreads, and hidden charges. Receive your profit in full with Okta, thanks to the most profitable trading conditions. Switch to Okta and keep profits to yourself. Sometimes we just need to see the possible and what we thought impossible, to remind us to be bold, to climb higher. Doesn't matter what your next move is, so long as you make one. What's your next move? Kia, movement that inspires. Zaman Hasto Kristianto ada di Kebagusan Jakarta Selatan dan juga ada di Bekasi Jawa Barat, di mana dari pihak dari pihak KPK ini mengambil atau menyita flash disk begitu ya, juga buku catatan dari Hasto Kristianto. Dan memang kita masih menunggu sebenarnya apa isi dari flash disk tersebut, di mana kami tadi juga sempat menanyakan apa sebenarnya isi dari flash disk tersebut, namun tidak diungkap dan juga tidak dijawab oleh Hasto Kristianto dan juga apa isi dari buku catatan. Namun kita masih menunggu dari pemeriksaan dan juga pendalaman kasus oleh KPK apa sebenarnya yang didalami dari flash disk yang ditemukan dan juga buku catatan tersebut. Dan juga kita ketahui bahwa kalau misalnya mengenai dengan penahanan ini sesuai dengan pasal 20 KUHP, dan juga kita lihat bahwa penahanan begitu terlihat tidak dilakukan terhadap Hasto Kristianto. Dan kita lihat tadi bahwa Hasto Kristianto beserta dengan kuasa hukumnya keluar dari gedung Merah Putih KPK. Dan juga tentunya sudah banyak juga saksi yang sudah diperiksa oleh KPK dalam kasus Hasto Kristianto ataupun dari kasus Harun Masiku ini. Total ada setidaknya 9 dari saksi yang diperiksa begitu di sela-sela waktu pemanggilan kedua dari Hasto Kristianto. Ada beberapa, yaitu adalah Ketua KPU 2017 hingga 2022, Arief Budiman, Ketua KPU Musirawas Utara pada tahun 2019 hingga tahun 2024, dan juga ex dari penyidik KPK Ronald Pausinyal. Dan inilah yang terus digali oleh KPK begitu ya, tentunya Ian dan juga saudara, bagaimana kelanjutan dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan ini. Dan kita ketahui juga sebenarnya dari KPK ini belum melakukan konferensi pers ataupun keterangan resminya setelah usai dari pemeriksaan Hasto Kristianto pada hari ini sebagai tersangka dari kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan dari kasusnya Harun Masiku. Ian. Rahma, tadi pagi pada pukul 9.30 ketika Hasto tiba di gedung KPK sempat menegaskan ataupun menyebutkan bahwa ia siap jika ada penahanan hari ini. Namun di sisi lain tim kuasa hukumnya Patra MZen menyebutkan bahwa meminta pemeriksaannya ditunda. Ada kontradiksi di sini. Apa sebetulnya informasi yang beredar di KPK? Apabila memang PDI ataupun kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini meminta untuk ada penundaan pemeriksaan, tapi ini sudah berjalan selama 4 jam, apa saja yang dilakukan di dalam bersama KPK, Mas Ni? Iya, tentunya kita harus menunggu keterangan resmi dari KPK begitu ya, Ian dan juga saudara, terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam selama 4 jam
yang disebutkan hari ini merupakan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Walaupun tadi disebutkan bahwa memang adanya nanti pemeriksaan lagi begitu ya terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini, namun kita tentunya harus menunggu keterangan resmi dari KPK sebenarnya apa yang digali di dalam tadi, tapi juga disebutkan tadi dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto menyebutkan bahwa pemeriksaan tentunya terkait dengan 2 kasus yang menjerat Hasto Kristianto, yaitu kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan terhadap kasusnya Harun Masiku begitu ya dan juga saudara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya apa yang terjadi di dalam begitu ya dan juga saudara. Tapi memang sekitar 4 jam, kurang lebih 4 jam gitu Hasto Kristianto berada di dalam. Tadi masuk sekitar pukul 9:30 begitu ya dan juga saudara, dan juga sempat memberikan keterangan di awal begitu di mana dirinya bertemu di DPP PDI Perjuangan dan juga memberikan surat begitu ya kepada KPK terkait dengan pra peradilan yang sudah diajukan pada tanggal 10 Januari 2025 lalu. Mungkin saja salah satunya yang dilakukan di dalam adalah untuk memberikan surat kepada KPK terkait dengan pra peradilan yang sudah diajukan pada 10 Januari 2025 lalu, yang dimana dijadwalkan sidangnya pada tanggal 21 Januari 2025 mendatang. Mungkin salah satu agenda yang dilakukan di dalam adalah pemberian surat begitu ya juga saudara, apakah nantinya apa saja yang dilakukan di dalam dari Hasto Kristianto bersama dengan tim kuasa hukumnya di ruang penyidikan begitu Ian dan juga saudara. Kami masih menunggu bagaimana keterangan resmi dari KPK. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi, di mana tadi baru saja dari Sekjen PDI Perjuangan baru saja keluar dan juga meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Ian. Ya, Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 13.30 tadi, namun tidak banyak yang dibicarakan begitu ya Rahma. Hanya 2 hal yang dibicarakan terkait dengan apa yang diperiksa, yakni terkait dengan suap dan juga perintangan penyidikan. Apabila kita lihat bahwa ketika keluar Hasto dan juga tim hukumnya tidak banyak bicara dan meminta wartawan untuk menanyakan lebih lanjut kepada KPK perihal penyidikan. Tapi berbeda ketika Hasto dan tim kuasa hukumnya tiba pada pagi tadi, ada beberapa keterangan. Apa saja yang bisa di-highlight, Rahma? Iya, betul, memang ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ataupun dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto, di mana kalau untuk Hasto Kristianto ini sendiri menyebutkan bahwa dirinya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum begitu ya, dan juga menyerahkan semuanya kepada pimpinan KPK terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya begitu. Dan juga yang penting yang di-highlight adalah pemberian surat kepada KPK terkait dengan pengajuan pra peradilan yang sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga tentunya tadi Hasto Kristianto juga menyebutkan bahwa dia berpegang teguh terhadap azas praduga tak bersalah yang terkait dengan kasusnya begitu, yang juga meminta untuk berjuang dalam menegakkan amanat dan konstitusi dan meminta simpatisannya meminta simpatisannya juga pendukungnya untuk tetap tenang terhadap apa yang menimpa dirinya begitu. Dan juga kalau dari Roni Talapesi atau kuasa hukum dari Hasto Kristianto juga memberikan beberapa poin begitu ya saat sudah mengantarkan Hasto Kristianto ke dalam ruang penyidikan begitu. Ada beberapa yang ditekankan oleh Roni Talapesi. Yang pertama itu adalah Roni menyebutkan bahwa untuk dari pemeriksaan Hasto begitu dan juga untuk dari penetapan Hasto sebagai tersangka ini adanya nuansa politik. Ini yang ditekankan oleh Roni Talapesi begitu pada saat Hasto Kristianto sudah diperiksa di dalam gedung KPK tadi sekitar pukul 9.30, dan juga menyebutkan bahwa tentunya untuk dari Hasto Kristianto sendiri itu sebenarnya dari kasus ini sudah clear begitu ya terkait dengan Harun Masiku, sudah clear, sudah selesai, di mana ini putusan sudah ingkrah untuk dari tersangka ex dari komisioner KPU dari Wahyu Setiawan begitu, di mana menyebutkan bahwa sebenarnya dari Hasto Kristianto ini tidak memberikan uang suap kepada ex-komisioner KPU, namun uang ini sepenuhnya dari Harun Masiku. Namun kita melihat tentunya dari KPK terus melihat dan juga terus mendalami kasusnya dan menyebutkan bahwa dugaan suap ini juga dilakukan oleh ini juga dilakukan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan pada tahun 2020 lalu, dan juga perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto begitu. Dan juga
tentunya pra-peradilan ini diajukan begitu untuk menentukan apakah sah atau tidaknya Hasto Kristianto ini sebagai tersangka pada kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan dari kasus Harun Masiku yang bergulir hingga dari tahun 2020 hingga tahun 2025 ini, dan juga meminta waktu kepada KPK juga untuk mempersiapkan segalanya untuk pra-peradilan dan juga untuk pendalaman penyidikan terhadap kasusnya Hasto Kristianto ini. Dan juga adapun yang di-highlight adalah untuk hari ini 50 orang kuasa hukum mendampingi Hasto Kristianto, di mana katanya ada 1.000 dari tim kuasa hukum begitu ya untuk membela Hasto Kristianto yang tersebar dari yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia begitu untuk membela Hasto Kristianto. Namun hari ini dibawa sekitar 50 orang saja untuk mengawal dan juga mengantarkan Hasto Kristianto ke gedung Merah Putih KPK. Ian. Ya, Mas Ni, kita ketahui bahwa sedikit informasi terkait apa yang terjadi di dalam. Kita hanya bisa menerka-nerka begitu dari apa saja yang dibawa oleh Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya. Seperti Anda sebutkan tadi, ada flash disk dan juga ada beberapa dokumen yang dibawa begitu ke dalam. Namun ada juga ungkapan ataupun statement dari tim kuasa hukum Hasto yang menyebutkan bahwa sebaiknya pemeriksaan ditunda. Apakah pemeriksaan selanjutnya akan kembali dilakukan oleh KPK atau menunggu pra-peradilan yang dijadwalkan pada tanggal 21 nanti, Mas Ni? Iya, memang kalau untuk flash disk dan juga sejumlah berkas itu tentunya sudah disita dari KPK sebelumnya usai dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Hasto Kristianto. Ada di 2 rumah begitu ya, di Kebagusan Jakarta Selatan dan juga di Bekasi Jawa Barat. Flash disk ini sebelumnya sudah dibawa begitu dari tim KPK usai penggeledahan dan tentunya ini masih dalam penyidikan. Dan ini sempat kami tanyakan kepada Hasto maupun dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto apa sebenarnya isi dari flash disk tersebut dan juga buku catatan yang disita oleh KPK, namun tidak diberitahu dan juga tidak dijawab begitu. Ya, kita ketahui tadi untuk dari jawaban singkat dan juga pemaparan singkat yang disampaikan oleh dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan terkait 2 kasus, yaitu dugaan dari penyuapan dan juga dugaan perintangan penyidikan dari kasusnya Harun Masiku yang bergulir dari tahun 2020 lalu. Dan juga memang kalau misalnya mengenai dengan pemeriksaan dan juga pemeriksaan begitu ya, pemeriksaan lanjutan terhadap Hasto Kristianto ini kita harus menunggu informasi resmi dari KPK apakah nanti akan menjadwalkan lebih lanjut pemeriksaan kepada Hasto Kristianto, kapan akan dijadwalkannya dan juga di mana akan diperiksa begitu ya, tentunya di gedung Merah Putih KPK begitu. Dan apakah pemeriksaan dilakukan usai dari sidang pra-peradilan ini dilaksanakan atau sebelum begitu, mengingat kalau untuk sidang pra-peradilan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025. Tentunya kalau untuk melihat dengan sidang pra-peradilan dan juga bagaimana dengan penyidikan terhadap tersangka begitu ya, tidak ada batasan dan juga tidak ada halangan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikannya jika pra-peradilan ini sedang berlangsung begitu, Yan dan juga saudara. Namun kita tentu harus menunggu konferensi pers atau keterangan lebih lanjut, keterangan resmi dari pihak KPK bagaimana sebenarnya dari apa yang terjadi di dalam selain dengan pemberian surat yang dilakukan oleh tim Hasto Kristianto kepada KPK yang disebutkan di awal tadi bahwa Hasto Kristianto menyiapkan surat bahwa dirinya akan sudah mengajukan pra-peradilan begitu ya, dan juga apa sebenarnya yang dilakukan selama 4 jam, kurang lebih 4 jam di dalam gedung Merah Putih KPK ini. Kita nantikan bagaimana untuk dari keterangan resminya oleh pihak KPK sebentar lagi mungkin, Ian. Baik, kita nantikan bagaimana keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah 4 jam melakukan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang atas laporan langsungnya dari Gedung Merah Putih KPK. Saudara, seusai pemeriksaan di KPK melalui kuasa hukumnya, Magdir Ismail mengatakan bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini terkait 2 perkara, yaitu dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Pemeriksaan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara.
yaitu perkara suap, dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Pagi tadi saudara, sebelum pemeriksaan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan pernyataan bahwa dirinya akan kooperatif dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini dengan statusnya sebagai tersangka. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam